Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya, masih membahas mengenai persamaan diferensial order 1. Di mana di video ini kita akan membahas persamaan diferensial eksak dan tak eksak, dan juga nanti akan membahas mengenai faktor pengintegralan. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu tentang persamaan diferensial eksak terlebih dahulu ya. Nah, persamaan diferensial biasa itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. M X Y dx ditambah N X Y dy sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada satu persamaan diferensial, bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ada M yang disandingkan dengan dx, kemudian ada N yang disandingkan dengan dy, di situ ya, di mana M dan N ini adalah satu fungsi yang memuat variabel X dan Y, kemudian dia sama dengan 0. Kemudian persamaan diferensial ini bisa kita katakan eksak jika terdapat satu fungsi Q, di mana fungsi Q ini juga memuat variabel X dan Y. Sedemikian sehingga kalau Q itu kita turunkan terhadap X, maka nilainya sama dengan M. Kemudian kalau Q tersebut kita turunkan terhadap Y, maka nilainya akan sama dengan N. Nah, dengan menggunakan diferensial total dari fungsi Q, maka kita bisa simpulkan persamaan diferensial yang di atas ini dia bisa kita sebut sebagai eksak jika berlaku yang di bawah ini. Sebentar, saya ganti pointer saya dulu. Nih, jika berlaku yang di bawah ini. Jadi kalau misalkan kita turunkan M terhadap Y, itu nilainya akan sama dengan N. Kita turunkan N terhadap X. Jadi kalau dia sama nilainya, maka persamaan diferensial yang di atas ini bisa kita katakan sebagai persamaan diferensial eksak. Oke, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial eksak? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan atau menentukan solusi dari persamaan diferensial eksak. Yang pertama berarti kita harus mengubah persamaan diferensialnya dulu ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk M dx ditambah N dy sama dengan 0 ini. Kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, udah nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata bentuknya belum seperti ini, ya udah berarti kita harus ubah dulu persamaan diferensialnya ke dalam bentuk yang seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, baru kita uji apakah persamaan diferensial itu eksak atau tidak, gitu ya. Bagaimana mengujinya? Ya berdasarkan definisi yang di awal tadi, bahwa suatu persamaan diferensial itu eksak jika turunan M terhadap Y-nya itu sama dengan turunan N terhadap X. Jadi kalau ini terpenuhi, maka si persamaan diferensial kita itu eksak. Nah, kalau dia sudah kita ketahui bahwa dia persamaan diferensial eksak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita integralkan salah satu dari ini ya, kita integralkan M terhadap X, atau kita integralkan N terhadap Y. Nah, misalnya kita ambil satu, kita pilih M ya, maka kita dapat satu fungsi Q. Fungsi Q ini sama dengan integral dari M terhadap X tadi ditambah dengan GY. Di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita diferensialkan fungsi Q tadi terhadap Y, kemudian kita samakan hasilnya dengan N. Jadi kita balik lagi ke slide sebelumnya, kita punya fungsi Q kita, ini fungsi Q ya, fungsi Q kita ini, integral M dx ditambah GY. Nah, kita punya N kita di atas sini. Nah, kita samakan, berarti N sama dengan turunan dari yang di ruas kanan ini. Maka menjadi seperti ini. NXY sama dengan do y dari integral M x y dx ditambah dengan G aksen X. Ini sudah langsung diturunkan karena si G ini fungsi dalam yang memiliki variabel Y ya. Kalau kita turunkan terhadap Y berarti otomatis dia G aksen Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita integralkanlah si G aksen Y ini untuk memperoleh nilai GY. Nilai GY itu apa? Kemudian langkah ke-6, kita tentukan penyelesaian umumnya. Kemudian langkah ke-7, jika diberikan nilai awal atau kondisi tertentu, jadi kita bisa memperoleh nilai C-nya itu apa. Jadi tadi di langkah 6 kita punya penyelesaian umum si Q tadi dalam bentuk variabelnya X dan Y dengan ada satu konstanta sembarang di sini yang belum kita ketahui, ini masih solusi umum. Nah, kita di langkah ke-7 untuk menentukan solusi khususnya tergantung
kondisi awal yang diberikan. Nah, mungkin dengan melihat langkah-langkah ini masih belum terbayang ya bagaimana penyelesaian persamaan diferensial itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas langsung ke contoh di sini. Jadi misalkan diberikan satu persamaan diferensial, ini dia dy dx sama dengan min x kurang 2y per y kuadrat dikurang 2x. Dengan nilai awalnya di sini diberikan y0-nya sama dengan 3. Nah, ini nanti nilai awal ini yang kita gunakan untuk menentukan solusi khususnya nanti. Oke, berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, berarti langkah pertama adalah kita harus mengubah terlebih dahulu persamaan diferensial ini ke dalam bentuk m dx ditambah n dy sama dengan 0 tadi. Ya, jadi kita ubah, maka menjadi seperti ini dia. Ya, berarti ini dx-nya naik ke sini, y kuadrat kurang 2y, y kuadrat kurang 2x-nya naik ke sini, gitu ya. Kemudian min x kurang 2y dx tadi pindah ke ruas kiri, maka jadi seperti ini dia. X kurang 2y dx ditambah y kuadrat kurang 2x dy sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk umum si persamaan diferensial yang dibahas di awal tadi. Berarti ini M kita. Oke, sebentar. Oke, ini berarti sudah memenuhi bentuk M dx. Maaf, ini agak lambat saya. Kemudian ditambah dengan N dx. dy. Nah, jadi udah memenuhi bentuk persamaan diferensial yang seperti ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Apa yang kita lakukan? Kita uji eksaknya. Berarti kita turunkan M ini terhadap Y. Sorry, ini tadi X ya. Takut salah tadi pembacaannya. Ini kurang panjang. Nah, ini X ya. Nah, kita turunkan M-nya terhadap Y, kemudian N-nya kita turunkan terhadap X, gitu ya. Ini kalau di sini si M berdampingan dengan X, N berdampingan dengan Y, tapi kalau pada saat kita menentukan turunannya berarti lawannya. M kita turunkan terhadap Y, N kita turunkan terhadap X. Jadi seperti ini. Berarti X kurang 2Y kita turunkan terhadap Y, berarti kan turunan ini jadi 0, turunan min 2Y terhadap Y berarti min 2. Dapatlah min 2. Kemudian yang N kita turunkan terhadap X. Turunan Y kuadrat terhadap X itu 0, turunan min 2X terhadap X berarti dapatnya min 2. Maka di sini karena turunan M terhadap Y nilainya sama dengan turunan M terhadap, sorry, ini ada yang salah. Ini N ya. Sama nilainya dengan turunan N terhadap X, maka kita simpulkan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial eksak. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga. Misal yang kita pilih M untuk yang diintegralkan, maka Gx Y sama dengan integral Mx Y dx ditambah Gy itu menjadi ini dia integral X kurang dy, integral X kurang 2y dx ditambah Gy. Ya, kita dapat Gx awal kita ini, kita masukkan, kita selesaikan integral X kurang 2y kita berarti jadi setengah X kuadrat kurang 2xy ditambah Gy. Gy-nya masih belum diketahui. Ya. Langkah berikutnya kita turunkanlah si Gx yang di atas. Kemudian kita samakan nilainya dengan N. Yang ini kita turunkan lagi terhadap Y ya. Setengah X kuadrat kurang 2X kita turunkan terhadap Y. Nilainya akan sama dengan N. N kita kebetulan di sini adalah Y kuadrat dikurang 2X. Kemudian diperoleh ini turunan terhadap Y. Ini karena X saja berarti turunannya adalah 0. Kemudian min 2xy turunannya terhadap y, berarti y-nya yang kita turunkan. Karena y di sini berpangkat 1, berarti turunannya adalah 1, tinggal si konstantanya saja, yaitu min 2x. Kemudian turunan gy terhadap y berarti g aksen y. Nilainya sama dengan n-nya, yaitu y kuadrat dikurang 2x. Dari sini kita dapat g aksen y. G aksen y yaitu y kuadrat ya. Ini kan dengan si min 2x-nya pindah ke ruas kanan, berarti ini min 2x-nya habis, tinggal y kuadrat. Langkah berikutnya, kita peroleh nilai GY dari G aksen Y tadi.
GX-nya tadi kita dapat di slide sebelumnya, yaitu nilainya adalah Y kuadrat. Berarti untuk memperoleh GY, berarti kita integralkan. Integral dari G aksin Y itu sendiri berarti adalah integral dari Y kuadrat, yaitu hasilnya sepertiga Y pangkat 3. Kita sudah dapat GY, maka penyelesaian umum dari bentuk dari persamaan diferensial itu adalah kita masukkan si nilai Q-nya secara utuh tadi, Q yang sudah kita peroleh. Tadi kan kita balik lagi ke awal. Nah, kita punya Q tadi masih seperti ini bentuknya, setengah X kuadrat kurang 2XY ditambah GY. Nah, tadi GY belum diketahui. Nah, sekarang GY udah kita ketahui, maka kita ganti nilai GY-nya. Berarti kita dapat penyelesaian umumnya adalah setengah X kuadrat kurang 2XY ditambah dengan nilai GY-nya. Itu sepertiga Y pangkat 3. Nilainya sama dengan C. Nah, ini masih solusi umum. Karena tadi di soal diberikan solusi khusus dengan Y0-nya sama dengan 3 gitu ya. Maka kita substitusilah Y0-nya sama dengan 3 ke dalam sini, diperoleh C kita itu nilainya adalah 9 di sini. Jadi diperoleh hasil solusi khusus kita adalah setengah X kuadrat kurang 2XY ditambah sepertiga Y pangkat 3 sama dengan 9. Oke. Selanjutnya, tadi kita bahas tentang persamaan diferensial eksak. Kemudian berikutnya adalah kasus bagaimana kalau persamaan diferensial yang kita temui itu adalah persamaan diferensial tak eksak ya. Jadi kalau misalkan turunan M terhadap Y-nya tidak sama dengan turunan M terhadap X-nya gitu ya. Kita perhatikan ini. Jadi jika satu persamaan diferensial berbentuk ini seperti yang kita bahas di awal tadi, memiliki sifat ini tidak sama, berarti dia kita katakan sebagai persamaan diferensial yang tak eksak. Nah, persamaan diferensial yang tak eksak ini bisa kita ubah menjadi persamaan diferensial eksak dengan cara mengalihkan persamaan diferensial itu dengan satu faktor yang tepat. Nah, faktor ini yang disebut sebagai faktor pengintegralan. Nah, sebenarnya kita nanti setelah ini akan membahas lebih detail tentang faktor pengintegralan, tapi di sini kita butuh singgung sedikit tentang faktor pengintegralan. Jadi untuk mengubah si persamaan diferensial non eksak atau tak eksak ini menjadi persamaan diferensial eksak itu kita perlu mengalihkan persamaan diferensial itu dengan satu faktor yang disebut sebagai faktor pengintegralan. Bagaimana caranya? Jadi di sini faktor integral dalam persamaan diferensial orde 1 berbentuk ini, dy dx ditambah pxy sama dengan qx itu adalah mu. Jadi faktor integral itu biasanya dinotasikan dengan mu. Mu x itu sama dengan eksponen dari integral px dx. Kemudian faktor integral mu ini akan membawa persamaan diferensial orde 1 ini tadi menjadi persamaan diferensial eksak. Secara umum, suatu faktor integral mu dapat mengubah persamaan diferensial tak eksak menjadi persamaan diferensial eksak di sini. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh di sini. Jadi yang diminta menunjukkan bahwa si mu sama dengan x ini adalah faktor integralnya. Jadi jika mu sama dengan x ini kita kalikan ke dalam satu persamaan diferensial tak eksak, di sini persamaan diferensial tak eksaknya adalah x dy tambah 2y kurang x eksponen x dx sama dengan 0. Maka persamaan diferensial ini berubah menjadi persamaan diferensial eksak. Yang pertama yang itu diminta, tunjukkan bahwa dengan mengalihkan si faktor ini ke persamaan ini, maka dia berubah menjadi persamaan diferensial eksak. Kemudian yang kedua yang diminta adalah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, berarti kita membuktikannya dulu. Uji eksak dulu. Benar nggak ini persamaannya tak eksak gitu ya. Berarti kita punya di sini turunannya 2y kurang x eksponen x kita turunkan terhadap y, kemudian x-nya kita turunkan terhadap x. Yang 2y kurang x dikurang eksponen x itu hasilnya adalah 2. Ya, turunan 2y kurang x eksponen x diturunkan terhadap y hasilnya adalah 2. Kemudian x turunannya terhadap x hasilnya adalah 1. Nah, kebetulan ini berbeda dia turunan mereka.
Berarti dari sini bisa kita simpulkan persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial tak eksak. Nah, kemudian yang kita buktikan adalah kita kalikan faktor tadi, mu sama dengan x ini, ke dalam persamaan diferensial yang diberikan. Maka diperoleh, tadi kan kita balik lagi, persamaan diferensial kita di awal adalah x dy ditambah 2y kurang x eksponen x dx sama dengan 0. X ini kita kalikan ke sini, maka ini jadi x dikali x berarti x kuadrat dy, kemudian yang ini dikali x berarti 2xy dikurang x kuadrat eksponen x dx sama dengan 0. Maka jadi ini dia. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita uji apakah dia berubah menjadi persamaan diferensial eksak gitu ya. Oke, maaf. Oke, kita uji turunan M ini terhadap Y, kemudian turunan N ini terhadap X gitu ya. M-nya ini 2xy dikurang x kuadrat eksponen X, kita turunkan terhadap Y. Berarti 2xy diturunkan terhadap Y, berarti hanya tinggal 2x-nya saja. Kemudian min x kuadrat eksponen X, ini karena X semua berarti turunannya adalah 0. Berarti hasil turunan keseluruhannya terhadap Y itu adalah 2x. Kemudian dengan yang N-nya yang ini x kuadrat, kita turunkan terhadap x, berarti x kuadrat turunannya terhadap x adalah 2x. Nah, kita lihat di sini, berarti turunan M terhadap Y sama nilainya dengan turunan N terhadap X. Karena dia sama, maka persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial eksak. Berarti terbukti ya, dengan mengalihkan faktor mu sama dengan X ini ke dalam persamaan diferensial ini, maka kita peroleh satu persamaan diferensial yang eksak. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Menyelesaikannya udah berarti kita ikuti langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Berarti ada 7 langkah. Oke, untuk di kasus ini berarti hanya 6 langkah karena tidak ada diberikan kondisi awal di situ. Maka kita peroleh solusi umumnya, Q-nya di sini adalah x kuadrat Y dikurang x kuadrat eksponen X ditambah 2x eksponen X dikurang 2x eksponen X dikurang 2 eksponen X ditambah GY di sini. Nah, jika diketahui turunan Q terhadap Y-nya sama dengan N, maka kita peroleh di sini turunan Q terhadap Y sama dengan N gitu. N kita adalah X kuadrat. Q tadi kalau kita turunkan terhadap Y, kita balik lagi tadi Q kita lihat. Nah, ini Q kita turunkan terhadap Y, kita punya Q-nya ini. Kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh yang ini Y-nya ada di sini, berarti turunannya adalah 1, tinggal konstantanya aja berarti X kuadrat. Yang ini X semua, berarti ini 0, ini juga X semua, ini turunannya adalah 0, ini juga X semua, ini turunannya adalah 0. Berarti ini dari sini ke sini turunannya 0, ditambah dengan turunan GY terhadap Y, berarti G aksen Y. Maka berarti tinggal, ini dia, makanya tinggal X kuadrat ditambah G aksen Y. Sama dengan N kita adalah X kuadrat. Gitu ya. Nah, dari sini kita pindahkan X kuadratnya ke ruas kanan, maka diperoleh G aksen Y kita sama dengan 0. Dari sini kita integralkan G aksen Y-nya sama dengan 0, berarti GY-nya juga sama dengan 0 di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi, ini masih solusi umum ya, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah X kuadrat Y dikurang X kuadrat eksponen X ditambah 2X eksponen X dikurang 2 eksponen X sama dengan C di sini. Ini solusi umumnya. Jadi sebenarnya langkahnya kalau misalkan kita ketemu satu persamaan diferensial tak eksak, langkah pertamanya sebenarnya kita butuh satu faktor yang disebut sebagai faktor pengintegralan atau faktor integral. Nah, si faktor ini yang perlu kita kalikan terhadap persamaan diferensial tersebut, sehingga persamaan diferensial itu berubah menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, kemudian langkah penyelesaiannya mengikuti langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak yang biasa. Oke, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu faktor pengintegralan. Tadi sudah kita singgung sedikit pada saat kita membahas contoh persamaan diferensial tak eksak ya. Nah, kita masuk ke faktor integralan. Jadi jika
persamaan diferensial kita adalah M X Y dx sama ditambah ini yang tadi ya, merupakan persamaan diferensial tak eksak dan mu ini merupakan faktor integrasi, maka dengan mengalihkan mu ini ke dalam sini, maka si persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial eksak. Sehingga turunan ini sama dengan ini gitu ya. Do mu M sama di terhadap Y, kemudian do mu N terhadap X. Ya, turunan mu M terhadap Y nilainya sama dengan turunan mu N terhadap X. Dari sini nih bisa kita kembangkan lagi menjadi seperti ini. Ini menggunakan aturan kali ya, karena di sini kita akan ada perkalian mu dengan M, mu dengan M, mu dengan N. Ya, jadi kita gunakan aturan kali, maka menjadi seperti ini. Dia kalau dikembangkan lagi turunan mu terhadap Y dikali M, ditambah turunan M terhadap Y dikali mu, begitu juga dengan yang N di ruas kanannya. Ini diselesaikan lagi, kita kelompokkan yang sama-sama punya mu, berarti kan ini ke kiri ya. Turunan mu terhadap Y dikurang dengan turunan N terhadap X. Maaf, saya ralat ini tadi apa? Turunan M terhadap Y dikurang dengan turunan N terhadap X. Ini dikali dengan mu, kemudian yang ini pindah ke kanan, berarti jadi turunan mu terhadap X dikali N dikurang turunan mu terhadap Y dikali M. Kemudian kita peroleh nilai mu-nya, berarti kan ini dengan memindah ruaskan ke ruas kanan, diperoleh hasil mu-nya adalah ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa kasus, di antaranya, yang pertama, jika mu kita itu sama dengan mu X, itu dengan faktor integrasi kita adalah fungsi X, maka si mu kita itu sendiri akan menjadi seperti ini dia. Min dari 0 dikurang mu X, mu terhadap X dikali N dibagi dengan turunan M terhadap Y dikurang dengan turunan N terhadap X. Dan ini menjadi seperti ini, ya, turunan M terhadap Y dikurang dengan turunan N terhadap X, nilainya akan sama dengan N per mu dikali dengan turunan mu terhadap X. Kemudian, yang ini bisa berubah menjadi seperti ini, gitu ya. Kemudian next menjadi seperti ini. Ini diintegralkan, ya, integral seper mu berarti jadi ln mu. Ini diintegralkan, maka mu itu sendiri sama dengan eksponen dari ini, eksponen dari turunan M terhadap Y dikurang turunan N terhadap X per N dx. Nah, jadi bisa jika ini menghasilkan fungsi X saja, jika si turunan M terhadap Y dikurang turunan N terhadap X per N itu menghasilkan satu fungsi X saja, jadi hanya ada variabel X saja di dalam itu, maka berarti mu kita sama dengan mu X. Kemudian ada lagi, maaf nih ada additional text sedikit di sini ya. Ini hiraukan saja. Ada lagi kasusnya adalah mu xy itu sama dengan mu y. Jadi kalau tadi mu x saja, berarti tadi hanya variabel x saja. Kalau di sini hanya variabel y saja. Jadi faktor integrasinya hanya fungsi y. Dengan analisis kasus seperti yang di kasus yang pertama tadi, maka mu kita menjadi eksponen dari turunan m terhadap y dikurang turunan n terhadap x per m terhadap kita integralkan terhadap dy di sini. Kemudian sehingga menjadi seperti ini dia. Ini sama dengan yang tadi, cuma mengganti m dan n-nya saja. Kemudian jika si mu xy-nya ini sama dengan mu x kali y, maka jika ini menghasilkan fungsi x kali y, kemudian ada juga yang kasusnya mu x tambah y gitu ya, maka menjadi seperti ini. Ada juga yang seperti ini, maka mu-nya seperti ini. Ada lagi kalau misalkan mu-nya x kuadrat tambah y kuadrat, bisa jadi seperti ini. Ini beberapa contoh kasus faktor pengintegralan. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh di situ ya. Ditentukan persamaan diferensial di sini, apakah ini persamaan diferensial eksak atau tak eksak. Jadi diberikan x dy ditambah 2y kurang x eksponen x dx sama dengan 0. Kemudian
tentukan juga faktor integralnya dan berikan solusi dari persamaan tersebut. Oke, yang pertama kita tentukan dulu dia eksak apa tidak. Ya. Nah, dari sini kita peroleh M kita adalah ini, M-nya ya. M kita adalah 2Y dikurang X eksponen X, kemudian N kita adalah X. Dari sini kita tentukan turunan M terhadap Y, berarti turunan 2Y itu adalah 2, turunan eksponen X, ini karena X semua berarti turunannya adalah 0, berarti kita dapat turunan keseluruhannya terhadap Y itu adalah 2. Yang N kita turunkan terhadap X, terhadap X, karena ini X berarti turunannya terhadap X itu adalah 1. Maka bisa kita simpulkan karena turunan M terhadap Y tidak sama dengan turunan N terhadap X ya. Tadi yang ini 2, yang ini 1, berarti ini kan tidak sama. Kalau tidak sama berarti ini adalah persamaan diferensial tak eksak. Nah, kalau dia tidak eksak, berarti kita tentukan faktor integrasinya. Faktor integrasinya berarti kita cari turunan M terhadap Y dikurang dengan turunan N terhadap X per X. X-nya ini adalah N-nya tadi. N kita tadi adalah X ya, kita balik lagi. Nih, N kita adalah X. Ya, ini per N. Kemudian turunan M terhadap Y itu adalah 2, turunan N terhadap X itu adalah 1, maka ini jadi 1 per X. Maka untuk mu kita itu adalah eksponen dari integral 1 per X dx. 1 per X-nya dapat dari sini. Integral 1 per X dx itu adalah ln X ya. Jadi eksponen dari 1 ln nilainya akan sama dengan ini sifat eksponensial dan ln. Jadi eksponen ln A berarti itu akan sama dengan A itu sendiri ya. Maka kalau dari sini ini kan jadi eksponen ln X, maka akan sama dengan X itu sendiri. Ini dia. Kemudian next, oke sebentar. Nah, berarti kita dapat satu faktor pengintegralan kita atau faktor integrasi kita itu adalah X di sini. Dengan mengalihkan X ini ke dalam persamaan diferensial kita yang di awal tadi, maka kita peroleh persamaan diferensial baru, yaitu X kuadrat Y dikurang X kuadrat eksponen X. Belum ke sini ya. Sebentar. X, kita balik dulu. Nah, kita punya persamaan diferensial awal kita ini, faktor integrasi kita tadi adalah X, berarti X kita kalikan ke sini, ini jadi X kuadrat DY, ditambah dengan 2XY dikurang X kuadrat eksponen X dx sama dengan 0. Ya. Nah, itu boleh nanti diuji apakah itu persamaan diferensial eksak apa tidak gitu ya, dengan mengalihkan X terhadap persamaan diferensial tersebut. Kemudian kalau itu terbukti bahwa adalah persamaan diferensial eksak, maka kita selesaikanlah persamaan diferensial itu dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak, maka kita peroleh solusi persamaan diferensial kita itu ini. Ya, ini jadi X kuadrat Y dikurang X kuadrat eksponen X ditambah 2X eksponen X dikurang 2 eksponen X sama dengan C. Jadi bisa dicek lagi nanti sebagai latihan. Coba selesaikan persamaan diferensial yang sudah dikali dengan X itu, selesaikan dengan mengikuti langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak, apakah nanti hasilnya yang didapat adalah ini gitu ya. Ini adalah solusi umumnya. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.